Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu, mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saudaraku, sebagaimana kita ketahui bahwa gereja kita memiliki sedikit masalah tentang lahan parkir kendaraan. Setiap kali ibadah, saya melihat kendaraan memenuhi halaman gereja, sehingga akses untuk bersosialisasi agak sempit. Saya berpikir bahwa halaman gereja itu bisa dipakai untuk bersosialisasi seorang akan yang lain, sehingga ketika ada jemaat yang berfellowship habis ibadah, mereka bisa menikmati suasana yang lengang di halaman gereja. Namun hal itu sulit terlaksana karena hampir seluruh halaman itu telah dipenuhi kendaraan yang ada. Nah, suatu kali saya berdiri di tengah-tengah lahan di sebelah gereja yang sangat luas sekali. Sebagaimana kita ketahui bahwa lahan itu sangat luas, namun sayang tidak termanfaatkan dengan baik. Saya berdoa dan saya berpikir, seandainya tempat itu dapat digunakan untuk sesuatu yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Setelah itu, saya meminta salah satu diaken untuk mencari tahu siapakah pemilik tanah itu, dan sekiranya mungkin dapat memohon izin agar lahan yang sangat luas itu dapat kita gunakan untuk lahan parkir. Luar biasanya, pemilik tanah yang belakangan saya ketahui bernama Ibu Kristina dengan senang hati mengizinkan lahan tersebut untuk dapat kita pakai sebagai lahan parkir sementara. Sekalipun secara pribadi kami tidak mengenal beliau, tetapi saya percaya karena kita anak-anak Tuhan memiliki beban yang sama untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka kita bisa saling bersinergi, saling memberkati, saling menopang, sekalipun secara personal kami tidak mengenalnya. Sungguh itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, saudaraku. Alkitab sendiri memerintahkan agar anak-anak Allah dapat hidup saling bertolong-tolongan di dalam menanggung beban masing-masing. Sebab ketika kita saling bertolong-tolongan, maka beban yang begitu berat itu akan berubah menjadi ringan dan kecil saja. Sebagaimana pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka ketika kita merasa bahwa kita bagian dari tubuh Kristus, bagian dari orang percaya, maka kita dapat mempraktekkan firman ini sehingga kita bisa saling menopang, saling menolong seorang akan yang lain, sekalipun secara personal kita tidak mengenalnya. Pertanyaannya, mengapa kita orang-orang percaya harus melakukan hal itu? Jawabannya jelas, saudara-saudara, bahwa setiap kita harus memenuhi hukum Kristus, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan bentuk saling mengasihi itu dinyatakan dalam hal saling menolong seorang akan yang lain, supaya beban seorang akan yang lain menjadi ringan ketika
kita topang bersama-sama. Dalam hal ini, saya memiliki sebuah pengalaman yang luar biasa ketika saya dan gereja yang saya gembalakan di salah satu kota di Jawa Barat bergumul untuk tempat ibadah. Kami sadar bahwa gereja kami bukanlah gereja yang besar, dan kekuatan finansial kami pun tidaklah banyak. Tapi kami punya visi yang sama, punya mimpi yang sama, yaitu sama-sama rindu memiliki sebuah gereja untuk tempat kami beribadah. Lalu agar visi dan mimpi bersama itu terwujud, kami memulainya dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ketika kami menemukan sebuah tempat yang cukup besar dan dengan nilai investasi yang juga besar, kami bergumul, bagaimana dengan uangnya? Namun tahukah Anda, ketika kami mulai melangkah dengan iman dan percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan, maka pelan-pelan kami kemudian bisa membeli tempat itu. Bahkan sekalipun kemampuan finansial kami tidaklah besar, tetapi karena kami saling menopang, saling berbagi, maka kemudian kami bisa membeli lahan untuk gereja yang kami maksud. Tak berhenti sampai di situ. Pembangunan gereja itu kemudian juga dimulai dengan langkah iman. Seorang akan yang lain memberi apa yang dapat mereka beri. Mereka juga dengan sukacita untuk bisa membagi hidupnya bagi pekerjaan Allah. Dari situ kemudian pelan-pelan gereja itu mulai dibangun dan pada akhirnya menjadi gereja seperti yang kami impikan. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Semua dimulai ketika kami saling menopang, saling menguatkan, saling menolong seorang akan yang lain, dan bersama-sama mewujudkan mimpi dan visi yang kita gumuli bersama-sama. Karena itu saudaraku, mari kita terus membangun persekutuan tubuh Kristus, semakin hari semakin intens, semakin hari semakin kuat, supaya kita bersama-sama boleh bertumbuh di dalam keluarga kerajaan Allah. Mari yang kuat menopang yang lemah, mereka yang besar menopang yang kecil, dan terus-menerus demikian. Supaya melalui hal itu, kita tidak menjadi orang egois dan eksklusif yang hanya ingin menyenangkan diri kita sendiri. Percayalah, dengan membagi hidupmu, sesungguhnya engkau sedang memberkati dirimu sendiri. Sebagaimana Ibu Christina telah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, saya percaya hidupnya pun akan diberkati oleh Tuhan. Jika Ibu Christina bisa, Anda pun bisa. Dan percayalah, ketika kita melakukan dengan sukacita, maka kita sedang membuka tingkap-tingkap berkat untuk kita boleh menikmati sukacita, berkat ilahi yang dipenuhkan di dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, saling menopang, saling menolong, dan jadilah anak-anak Tuhan yang diberkati untuk memberkati. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, kami membawa hidup kami membawa keluarga kami membawa rekan-rekan kami, teman-teman, orang-orang yang kami cintai ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua, memberkati mereka semua. Kami rindu melihat mereka semua hidup dalam damai sejahtera dan bahagia. Kami percaya bahwa kami adalah keluarga dan kami rindu saling menopang seorang akan yang lain, supaya hidup kami senantiasa ada dalam damai sejahtera Tuhan, seperti yang Engkau telah janjikan kepada tiap-tiap kami. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.